Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Brand Awareness dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Sari Roti. Perkenalkan, nama saya April Cahyati dengan NIM 642222691. Perkenalkan, nama saya Salsabila Arsya Putri dengan NIM 642222515. Perkenalkan, nama saya Yuniar Mawar Pramesti dengan NIM 642222131. Nama saya Muhammad Dafa Sagapati 642224438. Bab 1 pendahuluan, diantaranya ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang. Dalam industri makanan yang kompetitif, kesadaran merek dan kualitas produk adalah faktor penting dalam keputusan pembelian konsumen. Perusahaan harus menciptakan produk unik dan unggul untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kesadaran merek adalah kemampuan konsumen mengenali merek yang membantu mereka mengingat pilihan saat membeli. Kualitas produk berhubungan dengan bagaimana produk memenuhi kebutuhan konsumen. Sari Roti, merek roti terkenal di Indonesia, menghadapi penurunan kesadaran merek pada tahun 2024. Namun, tetap terus teratas di Top Brand Index. Penelitian ini menganalisis pengaruh keduanya terhadap keputusan pembelian Sari Roti. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian produk Sari Roti. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Sari Roti. Yang ketiga, apakah brand awareness dan kualitas produk secara simultan mempengaruhi keputusan pembelian produk Sari Roti. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat kesadaran konsumen terhadap merek Sari Roti mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli produk tersebut. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pengaruh kualitas produk Sari Roti atau misalnya dari segi rasa, tekstur, dan kemasan terhadap keputusan konsumen dalam memilih dan membeli produk Sari Roti dibandingkan dengan produk lainnya. Dan yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh simultan antara brand awareness dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Sari Roti. Bab 2 peninjauan pustaka dibagi menjadi penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada brand awareness. Menurut Keller et al. Tahun 2011, kesadaran merek atau brand awareness adalah kemampuan dari konsumen potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek termasuk ke dalam kategori produk tertentu. Lalu yang ketiga ada kualitas produk. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2006, kualitas produk adalah mencerminkan kemampuan produk untuk menjalankan tugasnya, yang mencakup daya tahan, kehandalan, atau kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan, dan reparasi produk dan ciri-ciri lainnya. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2016, keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pada penulis yang Arianti dan Ari Andira pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Brand Image dan Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian. Variabel brand image 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan dari alfa 5% atau 0,05 atau terhitung sama dengan 5,389 lebih besar variabel 1,984 dan untuk variabel brand image-nya
dengan dari alfa 5% atau 0,05 atau T hitung sama dengan 15,099 lebih besar T table 1,984. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan brand image dan brand awareness berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, pada penulis Hafiz Fitriana dan Derista Aurinawati pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Digital Marketing pada Peningkatan Brand Awareness dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Produk Coklat Munggo di Yogyakarta. Variabel digital marketing, kesadaran merek, citra merek, dan keputusan pembelian telah diuji kualitasnya dengan hasil di atas 0,312, menunjukkan butir kuesioner valid. Uji reliabilitas juga menunjukkan hasil signifikan di atas 0,60. Digital marketing berpengaruh positif pada keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, pada penulis Wanda Iritan, Al-Hifni, dan Nurudisya pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Kendaraan Bermotor di Kota Bogor. Variabel bebas kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 67,7%, sedangkan 32,3% dipengaruhi variabel lain. Manajemen Yamaha diharapkan meningkatkan kualitas produk, terutama kinerja Yamaha IO 155. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah brand awareness dan kualitas produk. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah keputusan pembelian. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Keterangannya, X1 yaitu variabel independen atau brand awareness. Yang X2 variabel independen yaitu kualitas produk. Dan Y adalah variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Hipotesis penelitian. H1. Ada pengaruh yang signifikan dari brand awareness terhadap keputusan pembelian pada konsumen sari roti. A2. Ada pengaruh signifikan dari kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada konsumen sari roti. A3 ada pengaruh yang signifikan dari brand awareness dari kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada konsumen sari roti. Bab 3, metodologi penelitian. Di antaranya ada populasi dan sampel, yang kedua ada teknik pengumpulan data, yang ketiga ada analisis data, yang keempat ada uji kualitas data, yang kelima ada uji asumsi klasik, yang keenam ada uji hipotesis, dan yang terakhir ada uji koefisien determinan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Data yang kami ambil pada penelitian ini ialah dari kuesioner. Populasinya ada mahasiswa atau mahasiswi UGSI Selipi angkatan tahun 2022 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu yang berjumlah 133 orang. Sampelnya berjumlah 133 orang. Dengan menggunakan teknik sampel rumus Lovin. Rumus Lovinnya yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah NE kuadrat. Keterangannya N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, dan E itu batas kesalahan maksimal. Penelitian kami menggunakan batas maksimal itu 0,05 atau 5%. Perhitungannya ialah N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah NE kuadrat sama dengan AN sama dengan jumlah sampel yang kami ambil yaitu 200 dibagi 1 ditambah 200 buka kurung 0,05 kuadrat. N sama dengan 200 dibagi 1,5 yaitu dapat 133 responden.
Teknik pengumpulan data yang pertama adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden, mahasiswa-mahasiswi, Prodi Manajemen Angkatan 2022, Kampus Universitas Bina Sarana Informatika SLIPI. Lalu yang kedua ada sumber data primer, data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini, kami menggunakan dua cara dalam memperoleh data primer, yaitu kuesioner, studi dokumen, dan studi dokumentasi. Lalu, untuk kuesioner, pada penelitian kali ini akan menyebarkan kuesioner kepada responden yang pernah membeli produk sari roti. Kuesioner akan disebarkan kepada 133 responden atau mahasiswa-mahasiswi yang pernah membeli produk tersebut untuk menguji pengaruh brand awareness dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian mahasiswa-mahasiswi di kampus Universitas Bina Sarana Informatika SLIPI. Lalu yang keempat ada studi dokumentasi, yaitu melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Analisis data. Olah data menggunakan SPSS. Uji kualitas data. 1. Uji validitas. Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Selain validitas, alat ukur yang baik juga harus reliable. Uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji multikolinearitas, yaitu memastikan tidak ada hubungan linear sempurna antar variabel bebas. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yaitu mengidentifikasi ketidaksamaan variasi residual dalam model regresi. Yang ketiga ada uji normalitas, yaitu menguji apakah residual berdistribusi normal. Yang penting untuk validitas, uji T dan F. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu uji autokorelasi, yaitu mengidentifikasi korelasi antara residual pada periode T dengan periode sebelumnya, menggunakan Durbin-Watson. Uji hipotesis dibagi menjadi dua. Yang pertama uji T atau parsial dalam analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau X secara parsial atau sendiri berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu yang kedua ada uji F atau dikenal dengan simultan atau dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan, atau tidak baik atau non-signifikan. Lalu selanjutnya ada uji koefisien determinasi, yaitu untuk menentukan tingkat pengaruh dalam bentuk persentase variabel independen, yaitu brand awareness dan kualitas produk, terhadap variabel dependennya, yaitu keputusan konsumen dalam membeli produk sari roti, menggunakan rumus analisis determinasi atau R kuadrat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum